Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dimanapun Anda berada. Berpikir dan bertindak positif. Berjumpa kembali dengan kami, MK Motivasi Channel. Kumpulan video motivasi dan inspirasi kehidupan. Terkadang orang merasa sudah berpikir positif, namun yang dilakukan malah sebaliknya. Pastikan tonton sampai akhir agar tidak gagal paham ya. Dukung kami untuk lebih berkembang dengan cara like, komen, subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Sebagai contoh, ada orang yang benar-benar merasa telah berpikir positif dan apa yang dipikirkan diucapkan kepada orang lain. Apa yang sedang dia pikirkan sepintas lalu, apa yang dikatakan adalah benar-benar positif. Namun, setelah diperhatikan lebih seksama, apa yang dikatakan dan sikap yang ditunjukkan sangat bertolak belakang. Pikiran positif, kalau tidak diimbangi dengan perasaan yang positif juga, akan menghasilkan sikap dan tindakan yang tidak positif, dan hasilnya adalah negatif. Adanya perasaan tertekan, takut, was-was, dan keraguan-raguan menunjukkan bahwa dia belum benar-benar berpikir positif. Orang yang telah berpikir positif akan mempunyai sikap dan tindakan yang positif juga. Berpikir positif adalah kemampuan berpikir seseorang untuk memusatkan perhatian pada sisi positif dari keadaan diri, orang lain, dan situasi yang dihadapinya. Saya ulang ya. Berpikir positif adalah kemampuan berpikir seseorang untuk memusatkan perhatian pada sisi positif dari keadaan diri, orang lain, dan situasi yang dihadapinya. Orang-orang yang terus-menerus dikelilingi oleh ketakutan tidak tahu betapa banyaknya pikiran-pikiran negatif yang mempengaruhi mereka tiap harinya. Mereka membatasi diri mereka sendiri dengan sugesti bahwa keterbatasan mereka menghalangi mereka untuk sukses, dan mereka juga percaya bahwa diri mereka tidak berharga. Mereka tidak berpikir bagaimana caranya agar sukses, tapi mereka justru berpikir bagaimana mereka bisa gagal. Suatu cerita, mungkin Anda pernah mendengar sebuah nama yang bernama Washington Irving. Irving adalah seorang sastrawan Amerika yang terkenal dengan karyanya yang berjudul The Legend of Sleepy Hollow. Suatu ketika, Washington Irving pernah diminta untuk memimpin suatu acara makan malam untuk kedatangan Charles Dickens. Namun, dia merasa bimbang dan yakin bahwa dirinya tidak akan berhasil. Irving ditunjuk sebagai seorang pimpinan perjamuan dan akhirnya dia menerima tugas tersebut. Tapi Irving terus-menerus mengatakan bahwa dia takut jika dia akan gagal. Saat malam,
perjamuan tiba, Irving membuat pembukaan yang bagus, tapi tiba-tiba dia berhenti dan menutup pembicaraannya. Ketika dia duduk, dia berbisik pada teman di sebelahnya. Sudah saya bilang, saya pasti gagal. Dan itu baru saja terjadi. Cara berpikir Irving tersebut adalah alasan mengapa ia gagal. Seandainya ia berpikir bahwa dia pasti bisa, bukan pasti gagal, maka saya yakin kejadiannya tidak akan seperti itu. Dalam membangun kebiasaan berpikir positif, dengan hanya melihat yang terbaik dalam diri Anda dan orang lain, percaya bahwa Anda mampu melakukan hal-hal besar. Perlu ditekankan bahwa pikiran kita memang suatu hal yang akan menentukan keberhasilan kita. Apa yang Anda lakukan kemarin menentukan diri Anda hari ini, dan apa yang Anda lakukan hari ini akan menentukan jadi apa Anda besok. Coba tanyakan pertanyaan berikut. Apakah Anda mendapat manfaat dari berpikir negatif? Apakah Anda ingin memikirkan sesuatu yang menghambat diri Anda untuk melakukan hal-hal hebat? Apakah Anda menginginkan pikiran negatif yang pasti akan membawa ketidakpuasan, kesedihan, dan kegagalan? Jika Anda seperti saya, pasti jawaban Anda untuk semua pertanyaan tersebut adalah tidak. Namun, jika Anda tidak waspada, pikiran semacam itu akan menyelundup masuk ke dalam kepala Anda. Cara yang terbaik untuk mencegahnya adalah dengan terus mengisi pikiran Anda dengan pikiran positif, dengan berpikir bahwa Anda adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang hebat, yang punya kemungkinan tak terbatas, yang terus tumbuh baik secara mental maupun spiritual, serta terus berjalan menuju keberhasilan. Memang sulit untuk terus berpikir positif ketika keadaan kita berlawanan dengan mimpi-mimpi kita. Namun, ketika kita membiasakan diri untuk terus berpikir positif, maka kebiasaan tersebut akan menjadi suatu daya tarik bagi kita. Pikiran baik kita lama-kelamaan akan menjadi pikiran besar, sehingga kita akan melakukan hal-hal yang kelihatannya mustahil. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin selain memulai dengan pemikiran positif. Berpikir positif akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan lebih semangat untuk menjalani hidup. Karena jiwa yang positif akan mendapatkan hasil yang baik. Sebaliknya, berpikir negatif akan menebarkan suasana negatif pula. Pikiran positif adalah pikiran yang dapat membangun dan memperkuat kepribadian ataupun karakter. Ini juga berarti bahwa kita bisa menjadi pribadi yang lebih matang, lebih berani menghadapi tantangan dan melakukan hal-hal yang hebat. Pikiran positif tidak akan membuat kita berhenti karena keterbatasan atau kelemahan kita. Namun, pikiran positif justru akan membuat kita mencari kekuatan kita hari demi hari. Jadi, kita tak perlu ragu-ragu akan kemampuan kita. Kita harus percaya pada kemampuan kita. Harga diri yang kita miliki seharusnya membuat kita kuat dan terus bersikap positif. Kita
juga seharusnya tak pantas untuk membuat suatu alasan sebagai suatu kebiasaan kita. Sikap seperti ini tak akan bisa membuat kita menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Sikap seperti inilah yang akan membunuh ambisi, melemahkan kemauan, dan membahayakan diri kita sendiri. Berpikir positif sangatlah penting diterapkan dalam hidup, karena pikiran tersebut dapat mempengaruhi Anda untuk melakukan hal-hal yang tepat. Mengetahui bahwa pikiran kita punya andil besar dalam hidup kita, maka sudah seharusnya kita tidak menyia-nyiakannya. Fokus pada kelebihan. Orang yang berpikir positif akan mempunyai alasan untuk merasa bangga pada diri mereka sendiri, dan mereka akan bisa menjalani hidup dengan lebih bersemangat. Tidak ada kekurangan, keterbatasan, kebimbangan, atau rasa takut, karena mereka menjadikannya sebagai kekuatan. Mereka telah terbiasa untuk bersikap selektif dalam berpikir, yaitu menerima pikiran positif dan membuang pikiran negatif. Seperti yang telah saya utarakan tadi, pikiran positif juga dapat membangun karakter. Sebaliknya, pikiran yang negatif akan membawa kehancuran yang tidak menghasilkan apapun kecuali rasa takut, keputusasaan, dan kegagalan yang sangat menyakitkan. Jika Anda berpikir positif, maka Anda adalah orang optimis yang tidak akan fokus pada keburukan diri sendiri ataupun orang lain. Bagaimana seseorang bisa menghilangkan pikiran negatif dalam hidupnya? Melakukan afirmasi seperti "saya tidak takut", "saya bukan orang lemah", atau "saya bukan orang gagal", itu saja tidak cukup. Mengapa? Karena fokus pada hal-hal positif akan lebih konstruktif. Maka Anda perlu menghindari penggunaan kata-kata negatif seperti takut, lemah, dan gagal. Katakan saja, "Saya percaya diri", "saya kuat", "saya sukses", dan seterusnya. Lakukan afirmasi seperti ini dengan penuh semangat dan keyakinan. Namun, Anda harus ingat bahwa afirmasi harus diikuti dengan perbuatan nyata. Seseorang bisa saja terus duduk di belakang meja dan terus menekankan bahwa dia adalah orang sukses, tapi jika dia tidak melakukan apa-apa, pada akhirnya sukses tidak akan dapat diraih. Ketika Anda berkata, "Saya berani", maka Anda harus mendemonstrasikannya dalam kehidupan nyata. Meyakini dan mempercayai apa yang Anda afirmasikan itu tidaklah cukup, melainkan Anda harus mempraktekkannya juga. Cara lain dengan memfokuskan diri pada potensi Anda. Mulailah dengan membuat penilaian yang jujur tentang kemampuan diri sendiri. Namun, Anda harus fokus pada hal-hal yang bisa Anda lakukan. Jangan fokus pada hal negatif, yaitu kelemahan Anda. Sekali lagi, fokuslah pada apa yang bisa Anda lakukan. Fokuslah pada potensi Anda. Saya tidak bermaksud agar Anda mengabaikan kelemahan Anda. Saya beri contoh ya.
Misalnya saja Anda ingin sekali menjadi seorang pemain basket, tapi kondisi fisik Anda terlalu pendek. Jika Anda fokus pada kelemahan Anda, yaitu terlalu pendek, maka Anda tidak akan mencoba bermain basket. Tapi jika Anda fokus pada kemampuan Anda, maka Anda akan berusaha. Misalnya saja, Anda bisa fokus pada kemampuan Anda yang bisa berlari dengan cepat atau stamina Anda yang bagus. Jadi, bisakah Anda melihat perbedaannya? Jika Anda hanya memikirkan kelemahan, berarti Anda membiarkan kelemahan tersebut menentukan hasil yang akan Anda dapatkan. Sebaliknya, jika Anda memikirkan kekuatan atau kelebihan, maka diri Anda sendirilah yang menentukan hasil yang akan didapatkan. Akhir kata, teruslah berpikir positif, karena keberanian sejati timbul dari kesabaran yang terus-menerus. Marilah kita mengarahkan pikiran kita pada hal-hal yang besar dan inspiratif. Mari kita mencari inspirasi sehingga pikiran besar dari orang lain bisa menjadi milik kita juga, sehingga kita bisa hidup dengan potensi kita yang sebesar-besarnya. Ada kutipan menarik dari kata-kata bijak berikut yang perlu untuk dijadikan renungan. Sikap adalah pilihan, kebahagiaan adalah pilihan, optimisme adalah sebuah pilihan, kebaikan adalah pilihan, memberi adalah pilihan, rasa hormat adalah pilihan. Pilihan apapun yang Anda buat, itu yang membuat Anda. Maka pilihlah dengan bijak, seperti yang dikatakan oleh Roy T. Bennett. Dukung kami untuk lebih berkembang dengan cara like, komen, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. Kalau dirasa ada manfaatnya, mohon bantu di-share melalui medsos Anda. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi